Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang sorry ya, videonya tadi kepotong. Ya, aku melihat di sini nampaknya ada seseorang yang merindukan kamu ya. Karena di sini aku lihat mungkin kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan ya, mungkin sudah tidak seintim dulu ya. Aku lihat di sini karena di sini aku lihat seperti dia hanya bisa membuka-buka kembali apa itu namanya ya? Chat yang pernah kalian lakukan di masa lalu gitu ya. Jadi dia kayak mengulang-ulang, membaca ulang gitu ya, chat-chat, atau mungkin dia pernah merekam saat kalian lagi teleponan atau video call kayak gitu ya. Dia ulang-ulang lagi ya, dia lihat-lihat lagi. Dan aku melihat di sini ada rasa rindu dia ingin mengulang atau ingin merasakan kembali masa-masa di saat kalian masih bersama dulu, seperti dulu lagi gitu ya, saat kalian masih intim dalam berkomunikasi, saat kalian masih saling menunjukkan kasih sayang atau gimana deh, pokoknya dia ingin merasakan kembali masa-masa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Oke, kita lihat ceritanya sebenarnya ada apa antara kamu dengan dia. Kayak apa ya ini? Oke, ada children. Bisa jadi di sini mungkin ada anak ya. Entah kamu berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki anak, atau ini mantan suamimu, mantan istrimu, kalian sudah punya anak ya, atau kamu yang sudah punya anak. Dan ini nampaknya bisa jadi mungkin ada hambatan dari anak, mungkin anak tidak restu pada kalian, atau mungkin harus memprioritaskan anak terlebih dahulu, atau ya harus membiayai membesarkan anak sendirian, atau bagaimana gitu ya. Pokoknya di sini ada kondisi anak gitu ya. Kalau misalkan antara kamu dengan dia ternyata tidak ada anak, kemungkinan bisa jadi ini sifat yang kekanak-kanakan dari si dia ya. Dia punya sifat yang kekanak-kanakan, engagement. Oh, aku melihat nampaknya dia ini pengen banget loh ada kenaikan level di hubungan kisah kamu dengan dia gitu. Jadi kalau kemarin masih PDKT ya mungkin dia pengen pacaran sama kamu. Kalau kemarin pacar ya mungkin pengen jadi tunanganmu atau gimana. Pokoknya di sini dia ada keinginan untuk memiliki kisah lanjut ya dari hubungan kalian yang kemarin seperti itu. Tapi nampaknya situasinya sekarang kayak udah fokus dengan diri masing-masing nih. Ya, aku melihat kayaknya kamu fokus dengan dirimu sendiri, dia juga sekarang hidup dengan hidupnya sendiri gitu ya, dengan urusan masing-masing gitu. Dan bisa juga mungkin saat ini memang lagi berfokus pada karir, keuangan ya, kestabilan hidup, kesibukan masing-masing, seperti itu. Aku lihat lagi fokus dengan diri sendiri, diri masing-masing aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa si dia ini seperti ada keinginan untuk meminta kesempatan lagi ini sama kamu untuk memperbaiki hubungan kalian ya. Dia pengen pengen dikasih kesempatan lagi oleh kamu untuk berbaikan dan diberikan kesempatan lagi untuk kembali lagi gitu loh bersama dengan kamu. Orangnya memang manipulatif, orang yang banyak sekali rahasia, orang yang banyak sekali permainannya ya. Orang yang tidak jujur ya, orang yang tidak jujur, banyak sekali kebohongan yang dia miliki aku lihat di sini. Dan aku melihat juga
mungkin memang sampai sekarang pun dia masih kayak nggak jujur ya, atau sampai sekarang mungkin dia masih banyak yang dia tutup-tutupi ya, masih berskenario, masih apa ya, ya deception, menutup-nutupi, berdrama, berbohong, ya seperti itulah ya. Intinya nggak jujur apa adanya nih orang gitu. Terus juga masih ada keyakinan dari dia tentang situasi apapun yang terjadi ini memang sudah kehendak atas semesta ya. Semesta yang menginginkan kehendak situasi ini terjadi di antara kalian, antara kamu dengan dia ya. Perpisahan ini memang harus terjadi ya, memang ini atas kehendak semesta. Jadi dia itu orang yang kayak ikutin alur aja gitu loh, bukan orang yang apa itu namanya, bukan orang yang memaksakan kehendak dia gitu ya, orang yang tidak mau banyak usaha ya, orang yang ikut alur, engge aja gitu loh ya, nggak mau banyak melakukan usaha ya. Jadi kalau misalkan berpisah ya udah gitu, jalanin perpisahan ini kayak gitu ya. Kalau rindu ya baru nanti kalau ada keinginan kuat ya, ingin mulai berani untuk action, baru dia nanti akan mungkin menyatakan kerinduannya atau komunikasi lagi dengan kamu. Nah kayak gitu, orang yang nggak terlalu banyak effort ya, nggak terlalu banyak memperjuangkan. Apalagi di sini ditambah dengan mungkin dia memang fokusnya lagi tentang pencapaian, kestabilan hidup ya, tentang karir, keuangan itu butuh diperbaiki mungkin ya, butuh untuk dia stabilkan dulu, sehingga semakin tidak berani untuk mengambil resiko dari hal lainnya kayak gitu ya, terutama dalam percintaannya bersama kamu. Entah mungkin hubungan kamu dengan dia terasa sulit, atau banyak sekali rintangannya, atau banyak sekali resikonya, sehingga ya semakin gitu ya, kayak nggak berani mengambil resiko, mengambil tindakan seperti itu. Jadi yang menurut dia di depan mata yang bisa dia lakukan adalah tentang karir dia diperbaiki, keuangan dia diperbaiki, ya udah fokus dulu di situ. Dan mungkin itu memang sangat mendadak sekali ya, maksudnya kayak ya kalau misalkan dia nggak kerja ya nggak makan, nah kayak gitu loh ya. Jadi makanya saat ini aku lihat memang fokus dia ada di karir dan keuangan, atau ya pencapaian hidup ya, kesuksesan, keinginan untuk sukses. Oke, nampaknya di sini antara kamu dengan dia memiliki perbedaan yang sangat-sangat besar, sampai-sampai kayak nggak bisa lagi untuk ditengahi, kayak nggak menemukan jalan tengahnya, tidak menemukan solusi dari perbedaan kalian ya, atau kalian memang kayak tidak tahu, tidak menemukan gimana caranya untuk mengambil titik tengah di perbedaan kalian gitu ya, atau menyamakan perbedaan kalian, itu kayak nggak menemukan gitu, sehingga aku lihat memang sudah ada perceraian atau sudah ada pengakhiran hubungan ya. Ini kayaknya kayak sudah merasa final, benar-benar berakhir ya. Aku melihat seperti itu karena ada perbedaan yang tidak bisa kalian tangani di sini. Entah itu mungkin karena faktor beda agama ya, beda pendapat, beda tujuan ya, beda negara mungkin, atau beda apapun yang benar-benar kayak nggak tahu harus berbuat apa gitu ya, tidak menemukan solusinya, sehingga ya pilihan kalian sekarang adalah memilih untuk berakhir. Ya kalau kalian di sini kemarin menikah ya berarti bercerai, kalau kalian di sini pacaran ya berarti putus, kalau kalian di sini PDKT ya berarti ya udah berakhir begitu saja. Tapi kalau aku lihat ya, si dia ini masih terfokus pada kamu loh. Mata dia masih kayak terpesona sama kamu, masih sering stalkingin kamu, masih memantau kamu ya. Jadi dia masih memata-matai kamu, masih berfokus pada kamu sebenarnya. Ya, dia kayak masih ingin tahu keberadaan kamu, apa yang saat ini kamu lakukan, apa yang terjadi padamu gitu. Pokoknya masih energinya memantau itu masih kuat di sini. Aku lihat dia masih sering memantau kamu, masih berfokus pada kamu. Bahkan emosi dia tuh bergejolak gitu ya. Gimana ya? Kayak
ada emosi yang tidak tersampaikan. Gimana sih kalau kita tuh misalkan punya emosi tapi tidak terluapkan, tidak tersampaikan. Itu kan rasanya gedek gitu ya, kayak punya emosi tapi harus ditahan. Jadi nih orang kayak emosinya nggak stabil. Aku lihat tiba-tiba suka marah, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba seneng gembira, tiba-tiba sedih. Nah gitu. Jadi kalau aku lihat emosi dia itu kayak datang dan pergi, ya, datang dan pergi, ya nggak stabil aku lihat di sini, ya bergejolak terus, bergelombang ya, datang dan pergi emosi dia. Dan ternyata juga aku lihat ternyata ini memang ada karma ya dari hubungan third party ya. Jadi aku lihat di sini ada pembelajaran dari hubungan yang pernah terjadi di antara kamu. Mungkin dia pernah masih sama kamu tapi ternyata ada yang lain, atau sebaliknya mungkin dia sudah punya pasangan sah tapi dia menjalin hubungan dengan kamu, sehingga saat ini aku melihat siapa yang berkhianat di sini aku lihat sedang mendapatkan karma. Dia sedang mendapatkan pembelajaran dari karma atau karmic relationship yang pernah dia lakukan, ya. Entah di sini faktanya kamu tahu atau tidak, kamu itu sebenarnya pasangan dia atau selingkuhannya. Yang pasti di sini aku lihat nampaknya dia sedang mendapatkan karma dari tindakan dia yang menghadirkan third party di hubungan percintaan ini, gitu. Ya, jadi situasikan aja nih kamu siapanya. Hati-hati kalau misalkan kamu tahu bahwa kamu ternyata selingkuhannya dan kamu tidak mau melepaskannya, kamu juga bisa kena karma, ya. Jadi kalau aku lihat dia sedang mendapatkan karma dari apa yang telah terjadi. Atau bisa jadi kalau ini pasangan sahmu, saat ini dia sedang bersama orang ketiga di antara kalian. Saat ini dia masih dalam atau dia sedang bersama dengan selingkuhannya, bisa jadi ya. Tapi kalau misalkan di sini kamulah selingkuhannya, hati-hati kamu ya, bisa jadi kamu juga kena karma ya. Tapi kalau misalkan kamu tidak tahu kalau kamu selingkuhannya, ya berdoa aja ya. Tapi semua itu pasti ada sebab akibat ya. Kalau misalkan kamu ternyata tidak tahu kamu selingkuhannya, ya udah sebaiknya kalau sudah ngerasain ada yang aneh, ada yang mengganjal dari dia, udah deh lebih baik lepaskan ya, daripada karma itu datang kepadamu gitu ya. Intinya aku lihat dia sedang mendapatkan karma dari tindakan dia yang telah menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini. Dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya ya. Jadi dia tuh ngerasa gini, kamu itu seperti sahabat, kamu itu seperti teman seumur hidupnya gitu. Jadi walaupun kalian tidak bersama ya, dia akan merasa bahwa kamu itu bagian dalam hidupnya gitu loh. Kamu itu teman, kamu itu pasangan dalam hidupnya gitu loh. Ya, jadi selalu merasakan adanya romantic feeling, ada perasaan sayang, perasaan ya seperti teman sejiwa gitu ya. Dalam kondisi apapun, mau itu nanti kalian bisa bersama dalam suatu pernikahan ataupun tidak gitu. Ya karena di sini aku lihat ada soulmate, ada belahan jiwa. Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang suka dunia malam, ya. Mungkin dia suka berjudi, suka suka minum-minuman keras, ya, suka party-party di klub yang seperti itu, ya. Atau ya mungkin dia suka party-party gitu lah ya. Aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini kayaknya dia sedang kayak sedang berada dalam suatu resiko yang cukup besar. Ya, entah apa yang terjadi dalam hidup dia, tapi aku lihat saat ini dia sedang mendapatkan resiko yang begitu besar dan kemungkinan ini akan merusak dia atau akan menghancurkan dia. Ya, yaitu tadi misalkan kalau memang dia suka dunia malam, mungkin dia suka minum-minuman keras, ya itu kan akan beresiko untuk kesehatannya kan. Nah seperti itu. Kalau misalkan dia tidak suka dunia malam, oh berarti itu tadi karmik. Mungkin saat ini dia sedang mendapatkan suatu
apa ya, pembalasan ya, pembelajaran entah apa gitu, tapi itu merugikan dia gitu. Misalkan dia berinvestasi gitu ya di suatu perusahaan, tapi ternyata dia tidak tahu paham, tidak tahu banget tentang perusahaan itu, ya otomatis ya dia akan beresiko mungkin akan kehilangan uangnya ya, atau sahamnya akan turun atau gimana. Intinya apapun karma yang saat ini dia dapatkan itu merugikan dia. Ya, aku lihat di sini ini merugikan dia. Karena di sini dia berani mengambil resiko dan resiko itu ternyata akan merugikan dia. Seperti itu. Ya. Tapi juga mungkin kemungkinan dia ini orang yang suka dunia malam, ya, suka dunia malam. Oke, ada divine timing. Oh, sorry, divine feminine. Bottom of the deck divine feminine, oke. Mungkin dia ini energinya feminim ya, mungkin jiwanya keibuan, penuh kasih, penyayang ya, apa sih namanya, lemah lembut. Nah seperti itu ya, mungkin orangnya seperti itu, orangnya lemah lembut, perhatian, penyayang ya, kayak sosok lemah lembut feminim ya, kayak sosok keibuan ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ceritanya seperti apa dari tarotnya. Okay, bottom of the deck, Page of Swords. Oh, berarti ternyata saat ini tuh dia sedang menyalahgunakan kekuasaan, atau bisa jadi dia menyalahgunakan kemurahan hati seseorang. Dia sedang memanfaatkan seseorang, bisa jadi ya. Mungkin saat ini ada seseorang yang di dekat dia, mungkin orang itu baik sekali sebenarnya. Mungkin murah hati, suka memberi ya. Intinya kayak ya mungkin juga mungkin polos orangnya atau gimana deh. Nah, orang itu sedang dimanfaatkan oleh dia. Ya, entah itu pasangan dia yang sekarang, selingkuhannya atau siapa deh gitu ya. Intinya di sini kayak dia sedang secara berjalan ya melakukan penyalahgunaan kekuasaan dia sebagai seseorang yang dipercaya oleh orang tersebut. Paham nggak sih? Ya intinya dia menyalahgunakan kemurahan hati seseorang lah gitu ya. Tapi aku melihat sebenarnya orang yang saat ini dia manfaatkan itu ingin memberikan sesuatu ke dia, apapun itu, tapi dengan syarat. Ya, kayak misalkan dia sedang kesulitan secara materi kan, ya dia kan lagi kesulitan secara materi. Nah, terus itu dia bertemulah dengan pasangan, ya pasangan dia yang sekarang misalkan orangnya mungkin lebih kaya dari dia memanfaatkan tuh pasangannya dengan meminta materinya pasangan. Tapi sebenarnya pasangan itu menginginkan dari dia untuk adanya pernikahan ya, atau komitmen atau apapun yang semacam itu. Karena kalau aku lihat juga ya, sebenarnya di sini seperti ada ketidaksetaraan ya di antara dia dengan seseorang ini ya. Makanya di sini mungkin dia memeras pasangannya seperti itu ya. Atau bisa jadi sebenarnya kamu juga dulu pernah jadi korban dia ini juga. Kamu juga diperas, kamu juga disalahgunakan juga kan, kemurahan hatimu, kebaikan hatimu ya, kamu dimanfaatkan. Bisa jadi juga kamu seperti itu dulu ya. Makanya sekarang dia mendapatkan karma-karma ya. Aku lihat saat merugikan hidup dia sih. Oke, aku melihat nampaknya ya,
dia ini sedang menjalin suatu hubungan. Kalau misalkan memang kamu tahu bahwa dia saat ini menjalin hubungan, maka ini memang saat ini energinya lagi terjadi ya. Karena kalau aku lihat saat ini kalau dia memang sedang menjalin suatu hubungan dia tidak stabil. Salah satu di antara mereka ya, antara dia dengan pasangannya sekarang itu kayak ada yang terlalu otoriter. Bahkan menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan ke pasangan lainnya. Ya, misalkan dia dengan si A kayak gitu ya. Jadi dia itu terlalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan terhadap si A. Nah, terus itu juga si A ini akhirnya kayak dibuat seolah-olah dia sangat bergantung gitu pada si dia. Dia harus tunduk ya, si A ini harus tunduk sama dia seperti itu. Terus itu dia ini kalau aku lihat menyalahgunakan sifat baiknya si A dengan memanfaatkan si A ini dengan secara berlebihan ya, misalkan karena ini Pentacles ya, biasanya tentang keuangan sih, dia memanfaatkan si A ini untuk meraup keuntungan secara keuangannya, Pentacles-nya ya, keuangannya seperti itu ya. Jadi dia kayak morotin pasangan yang sekarang gitu loh, aku lihat di sini, tanpa membalas budi. Aku lihat di sini ya, tanpa membalas budi, ada ketidakseimbangan sehingga hubungan dia ya, aku lihat di sini. Bahkan aku lihat ya hubungan dia bakalan hancur sih ya, karena di sini udah nggak membalas budi, dia juga nggak ada niatan seperti ingin memperbaiki tindakan dia yang semena-mena gitu terhadap si A itu, terhadap pasangan dia sekarang ya. Kemungkinan dia akan bermasalah nih dengan pasangannya. Karena kalau aku lihat di sini ya, kalau memang dia dengan pasangannya belum menikah atau dia dengan kamu belum menikah, aku melihat memang dia ini orangnya sangat egois atau memang orangnya kasar ya, sehingga siapapun yang bersama dia pasti akan memilih untuk menjauh dari si dia itu ya, aku lihat. Karena ya itu orangnya egois, orangnya kasar, sehingga ya mau nggak mau ya kamu ataupun si pasangan dia yang lain pasti akan menjauh. Nah, bisa jadi situasi ini pun itu pernah kamu alami bersama dia ya, di masa lalumu bersama dia ini pernah terjadi gitu ya. Karena kalau aku lihat juga dia tidak bersikap baik ya, dan aku lihat juga kayaknya nih kamu gimana ya, kalau aku lihat sebenarnya ya, dia ini walaupun sekarang sudah memiliki pasangan baru ya, dia ini kayak belum bisa menerima seutuhnya pasangan dia ini ya. Jadi apa ya, walaupun saat ini secara fisik dia bersama yang lain, tapi kayak dia itu justru malah menghadirkan, menciptakan rintangan di hubungan dia dengan si pasangan dia yang sekarang kayak gitu ya. Karena dia nggak bisa membuka hati sepenuhnya untuk pasangan dia yang sekarang kayak gitu. Dan ya dia menjalani hubungan ini hanya memang untuk memanfaatkan pasangan dia sekarang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu lihat, kamu tahu bahwa dia tidak ada pasangan sekarang ya, berarti ini energi kamu dengan dia yang kemarin. Nah, kamu akhirnya meninggalkan dia, kamu akhirnya menjauhi dia ya, karena kamu nggak kuat gitu, nggak kuat berhadapan dengan orang yang egois, orang yang terlalu kasar seperti itu ya. Mungkin selama ini tidak memperlakukan kamu dengan baik, hanya memanfaatkan materi kamu doang seperti itu. Oke, The Sun. Aku melihat nampaknya kamu sudah tahu jelas, tahu banget nih orang seperti apa, karakternya seperti apa, bobroknya seperti apa. Karena kalau aku lihat memang dari awal kamu bertemu dengan orang ini atau kamu berkenalan dengan orang ini, semesta ikut andil di hubungan ini. Ya, of course ya, pasti semesta akan ikut andil dalam kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan percintaanmu gitu. Jadi semesta itu sebenarnya menginginkan kamu itu bahagia, kamu itu bertemu dengan sosok yang pantas untukmu, yang sebanding lah ya, sebanding yang pantas untukmu, yang bisa memberikan kebahagiaan, kenyamanan, keberkahan, keberlimpahan gitu. The Sun, keberlimpahan, kebahagiaan. Nah, jadi kalau aku lihat sedari dulu kamu ini sudah tahu sebenarnya, sudah paham nih orang tuh punya
apa ya namanya, kayak punya hal yang dia tutup-tutupi, yang dia rahasiakan, dia punya kelakuan yang buruk, ya kan, dia punya kebohongan-kebohongan apapun itu dari kamu. Jadi selama ini dia tuh selalu bohong, banyak yang dia tutup-tutupi, mungkin dia selingkuh di belakang kamu juga dia diam-diam, dia melakukan banyak hal apapun yang mungkin tidak baik-baik ya, itu juga di belakang kamu, mau yang baik mau yang nggak baik juga tetap dia tidak ceritakan ke kamu atau tidak dia ungkap gitu ya, dia tidak terbuka sama kamu. Nah, karena dia punya sikap yang seperti itu, akhirnya di sini semesta yang membongkarnya. Jadi secara alami kayak tiba-tiba kamu tahu ya, entah dari instingmu atau tiba-tiba kamu memang melihat dengan mata kepalamu sendiri, atau ya memang nanti semesta akan kayak apa sih namanya, tiba-tiba gitu ya menunjukkan aja ke kamu. Akhirnya di sini aku lihat kamu itu sudah tahu gerak-gerik dia, polanya dia, sifatnya dia, baik buruknya dia, itu udah, waduh, udah fasih kali kamu ya, udah ngerti banget nih orang seperti apa. Nah, sehingga disitulah semesta menginginkan kamu untuk mengambil suatu pilihan. Apakah kamu memang harus lanjut atau enggak sama dia? Tapi udah dikasih tahu nih, dia ini begini, dia toxic, dia red flag, dia begini, dia begono, ya manipulatif, bohong, bla bla bla. Ya, jadi kalau masalah tentang pilihan itu dikembalikan lagi semesta ke kamu gitu. Kalau misalkan kamu masih ingin tetap bersama dia, terus itu dianya ternyata juga nggak ada perubahan, maka semesta akan tunjukkan lagi, nih loh say, kamu itu bertemu dengan orang yang seperti ini, sehingga aku lihat memang hubungan kamu itu kayak banyak sekali hambatannya ya, banyak sekali rintangannya, kayak nggak pernah gitu kayak mau disatukan gitu. Kalaupun disatukan ada aja rintangannya, ada aja masalahnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak sulit gitu dijalani. Nah, akhirnya di sini barulah setelah kamu sadar sesadar-sadarnya, baru kamu berani mengambil keputusan untuk memilih kebahagiaanmu sendiri, yaitu dengan berpisah ya, mengambil jalanmu sendiri ya. Ya, intinya di sini kamu mampu menemukan pencerahan seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini ya, baik ini kamu ataupun dia saat ini kayak lagi mengatur kebutuhan diri masing-masing ya, dan juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan-tindakan kalian yang mana takutnya nanti justru malah akan menyakiti orang lain gitu ya. Aku lihat di sini kamu juga kayak hati-hati dalam bertindak atau bersikap seperti itu, takutnya nanti orang lain akan terluka seperti itu ya. Dia pun seperti itu aku lihat di sini. Dia juga sedang kayak introspeksi diri, sedang menganalisa ya. Walaupun di sini aku lihat memang kamu itu orangnya percaya diri, dia juga orangnya percaya diri ya, apalagi dalam suatu hubungan. Tapi di sini aku lihat sebenarnya ini pesan untuk dia sih ya. Dia walaupun dia itu percaya diri dan karena kepercayaan dirinya itu seperti orang yang apa ya, menarik gitu di mata orang-orang di luar sana, makanya di sini mungkin dia sudah ada pasangan baru gitu ya. Dia juga harus bisa membedakan antara percaya diri dengan egois gitu, karena kalau aku lihat di sini kan dia lebih banyak ke egoisnya ya, ya dia mungkin kebelabasan sih, percaya diri tapi sampai ke egois seperti itu. Sehingga kalau misalkan dia terus-terusan memaksakan kebutuhan dia atau pendapat dia terhadap orang lain, terhadap pasangannya, maka ya pasangannya juga akan jengkel, pasangannya juga akan kesal. Nah, kamu juga seperti itu, merasakan kok selama ini dia semena-mena sama kamu, selama ini dia memaksakan segala sesuatunya ya, keinginannya, kebutuhannya, pendapatnya terhadap kamu, sehingga aja kan kamu kesal kan, kamu jengkel dengan kelakuan dia seperti ini. Seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya di sini sedang diajarkan untuk mengerti tentang batasan-batasan. Silahkan boleh percaya diri, tapi dia juga harus memahami batasannya. Percaya diri itu jangan sampai menyakiti orang lain gitu loh, ya kan? Justru malah itu menjuru ke keegoisan seperti itu. Apalagi di sini dia itu orangnya emosian, suka apa ya, kayak suka meledak-ledak gitu loh, bahkan sampai nggak terkendali kalau dia emosi itu. Oke, Seven of Cups ya, aku lihat memang orang ini ya, orang yang aku bacakan energinya ini, dia ini banyak sekali pilihan dari dulu
ya. Dari kamu kenal dia juga memang dia ini banyak sekali pilihannya, ada si A, si B, si C, si D, seperti itu ya. Dan jadi kalau misalkan dia ditinggalkan oleh satu, datang lagi 1000 kayak gitu loh. Ya, jadi nggak habis-habis kalau aku lihat di sini. Dan ya udah, kalau dia lihat dia sudah ditinggalkan atau dia sudah putus hubungan dengan seseorang gitu, ya udah dia akan memulai hubungan dengan yang baru. Tapi apa yang terjadi aku lihat di sini, walaupun dia punya punya pasangan lain ya, mantan-mantan dia tuh bisa jadi datang lagi gitu ya, mengganggu, mengusik dia, menggoda dia. Nah, bisa jadi juga ketika dia mulai dengan yang baru, pikiran dia itu kembali lagi ke kamu, mikirin kamu lagi, seperti itu. Ya, sehingga sering sekali muncul di ingatan dia tentang kamu, tentang hubungan kalian yang kemarin, sehingga pemikiran dia jadi mengganda, kayak ada dualitas dengan pasangan dia yang sekarang dengan masa lalunya, kayak gitu. Ya, jadi nggak tenang gitulah hubungannya ya. Ya, karena aku lihat di sini sebenarnya belum bisa melupakan kamu juga, gitu. Dia belum bisa melupakan mantannya, kamu. Ya, dia belum bisa melupakan kamu sepenuhnya. Dan aku melihat memang saat ini juga memang fokus dia lagi mencoba untuk mandiri secara finansial ya. Mungkin dia memang saat ini tuh berusaha sendiri ya. Mungkin dia nggak punya privilege dari keluarga ya. Jadi dia benar-benar mengusahakan untuk stabil, untuk sukses itu ya mengandalkan dirinya sendiri gitu. Aku lihat di sini ya. Terus itu ya sedang mencoba untuk merawat diri ya. Mungkin saat ini dia mempercantik atau memperganteng diri ya. Cuman aku lihat kayak banyak sekali konflik yang terjadi di pekerjaan dia atau di rumah dia, di keluarga dia. Mungkin dia lagi berantem, ada masalah dengan orang tua, kakak, atau keluarga lainnya. Atau juga bisa jadi dia memang ada konflik juga dengan pekerjaan-pekerjaannya, dengan bosnya, dengan rekan-rekan kerjanya atau gimana gitu ya. Jadi aku lihat kehidupan dia ruwet ya. Itu mungkin karena karma itu ya, jadi hidup dia tuh kayak nggak tenang gitu, ruwet gitu, banyak masalahnya. Ditambah lagi dia ini kan orangnya tuh juga egois ya, tapi gimana ya, kalau aku melihat saat ini tuh dia kayak memang benar-benar kelihatan nggak terawat ya, seperti tidak terawat ya, kayak nggak ada orang yang perhatian gitu sama dia. Dan juga orangnya pecemburu ya, saat ini keadaan dia lagi nggak aman, orangnya juga serakah, materialistis ya, egois, iri hati orangnya loh. Ya, jadi kalau misalkan dia ngelihat sekarang kamu mungkin lebih bahagia, lebih sukses dari dia, lebih adem ayem dari dia, iri dia. Ya, kayak cacing kepanasan dia, bingung. Kok kamu lebih baik dari dia hidupnya, seperti itu ya. Aku melihat memang ada perasaan lelah yang sudah kamu rasakan ya, sehingga kayak sudah tidak ada kemampuan bagimu untuk terus-terusan memahami dia, menerima dia, terus bertahan dengan hubungan bersama dia, seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu sudah merasa lelah banget menghadapi dia, makanya di sini kamu memilih untuk pergi, memilih untuk berpisah. Dan sekarang kamu mulai berpikir bahwa ya kalau misalkan sama dia justru malah hidupku hancur babak belur gitu ya, hancur berantakan, dan bahkan hidupku seperti tidak terawat, ya mending lebih baik pisah aja gitu kan, dan merawat diri sendiri aja. Dan itu saat ini yang menjadi prioritas utamamu, merawat dirimu sendiri, seperti itu. Jadi saat ini aku lihat memang kamu kayak menyadari ya apa yang sebenarnya dirimu katakan ya, kamu kayak mengikuti kata hatimu lah lebih tepatnya ya. Kamu sekarang itu udah mengikuti kata hatimu, kalau kata hatimu kamu harus move on ya kamu akan move on, kamu harus bahagia ya kamu akan bahagia, seperti itu. Intinya kamu mengikuti apa yang kata hatimu katakan, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak hubungan ini memang antara kamu dengan dia itu memang ada kecemburuan yang terlihat banget ya. Entah kamu yang orang juga pecemburuan atau dia yang memang sangat cemburuan, seperti itu ya.
sehingga selalu ada rasa tidak aman. Mungkin kalau sekarang sih aku lihat kayaknya kamu udah nggak cemburu lagi sih ya. Karena kalau aku lihat sekarang kamu kayak udah fine fine aja, hidupnya baik-baik aja gitu. Bahkan ya karena sekarang fokus kamu adalah dirimu sendiri, membahagiakan dirimu sendiri, sukses ya, fokus hanya dengan karir, dengan keluarga, teman-teman ya. Jadi kalau aku lihat kayaknya dia yang lagi cemburu banget sama kamu. Karena kenapa? Ya mungkin kamu lebih bahagia sekarang. Terus kamu kayak nggak membutuhkan dia lagi ya. Dia kan orang yang ingin menjadi center point ya, dia ingin menjadi center di dalam hubungan. Jadi kalau misalkan kamu sudah tidak mengiblatkan ke dia, tidak arah kiblatmu tidak ke dia lagi, dia tuh cemburu gitu. Dia kayak, ih kamu ini ada yang lain tah gitu, ih kamu ini kayak lebih bahagia tah tanpa aku gitu loh. Ya ada rasa cemburu dia terhadap kamu, dan dia kayak gelisah gitu, tidak aman, karena ya yang tadinya kiblat kamu ke dia ya, pandangan kamu hanya ke dia, nah sekarang enggak lagi, sehingga dia ada rasa kegelisahan seperti itu. Ada rasa bosan ya, ada rasa bosan atau terjebak dalam kebiasaan kalian berdua. Jadi kebiasaan kalian berdua ini kemungkinan kalau misalkan lagi ada masalah atau ada rasa tidak nyaman, kalian itu saling diem-dieman, silent treatment, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan seperti itu. Jadi karena ini sudah menjadi kebiasaan di antara kamu dengan dia, jadi ya dia terjebak dengan kondisi yang dia buat sendiri, ditambah dengan memang kelakuan dia yang seperti ini. Jadi karmanya lebih banyak yang dia rasakan, yang sakit dia rasakan tuh ke dia gitu loh. Ya, yang lebih ngerasain sakit itu ya dia gitu. Ya, kalau aku lihat di sini kamu kayak ya mungkin kalau ada masalah pun kayak ya bisa lah ringan gitu ya, nggak terlalu gimana gitu. Ya aku lihat fine aja lah, kamu masih oke lah gitu. Kalau dia hancur lebur aku lihat di sini. Ya, cemburunya ada, rasa tidak amannya ada, gelisah, emosinya naik turun, ya datang dan pergi. Terus juga dia merasa kayak bosan, dia merasa kesepian, terjebak dengan sikap dia sendiri, tindakan dia sendiri, kelakuannya dia sendiri, seperti itu. Jadi kayak mau maju ke kamu tapi malu, nggak maju ke kamu tapi rindu. Nah, seperti itu. Jadi cemburunya kuat. Oke, dan kemudian aku melihat ya, bisa jadi ini memang sudah dia rasakan, atau kemungkinan kedepannya dia akan merasakan ini. Kalau aku lihat dia akan, atau mungkin saat ini sudah tiba waktunya dia untuk mengevaluasi kembali pilihan dia dan memikirkan hal-hal apa sih yang dia sukai dan yang dia pedulikan terhadap seseorang pun begitu ya. Dia saat ini sedang mengevaluasi sebenarnya siapa sih pasangan yang dia mau, yang dia sukai, yang dia cintai, yang dia pedulikan, seperti itu. Karena di sini dia kayak kalau misalkan saat ini memang dia sudah ada yang lain ya, sudah bersama pasangan, itu dia kayak mulai ya dievaluasi gitu. Apakah ketika dia bersama pasangannya sekarang dia bahagia, dia menjalani hubungan ini dia merasa nyaman, merasa dipedulikan, merasa bahagia lah kayak gitu ya. Karena di sini dia memang ingin mencari hubungan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Ya, memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu gitu loh. Ya, jadi kayak dia kayak mencari sosok penggantinya kamu sih kalau aku lihat di sini. Kalau misalkan saat ini dia sudah punya yang baru, dia itu sebenarnya mau cari sosok penggantinya kamu yang sama lah paling nggak dengan kamu. Dia cari sosok yang sama lah paling nggak sama kamu gitu. Kenapa? Karena di sini ya, kamu kan udah pergi, kamu yang udah move on, kamu yang udah meninggalkan dia. Jadi dia mau cari sosok yang paling nggak sama lah sama kamu. Jadi bisa dibandingkan. Jadi dia ngerasa kayak nggak rugi gitu loh ya ditinggalin kamu, seperti itu. Tapi ya itu, dia evaluasi lagi hubungan ini gitu, dan dia juga aku lihat mulai membuka pola pikirnya ya, karena di sini juga dia mau lihat gimana sih rasanya ketika dia bersama si A sekarang dengan ketika dia bersama dengan kamu selama tahun-tahun awal kemarin
gitu ya. Apa yang dia rasakan, apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia selama di tahun-tahun awal, terus itu dengan dibandingkan dengan pasangan dia yang si A ini sekarang, apa effortnya, apa yang dia rasakan, kayak gitu. Dibandingin nih antara kamu dengan si A ini, kayak gitu. Dan aku lihat juga dia kayak nggak mau mengkompromikan hubungan dia yang sekarang hanya cuman karena sudah terlalu lama atau tidak ingin memulai hubungan dengan orang baru gitu ya. Yang pasti di sini dia harus tahu bahwa bagaimanapun juga dia harus menyadari sekarang kalau misalkan ternyata hubungan dia dengan si A ini memang hanya untuk pelarian, hanya untuk mencari perbandingan di antara si A dengan kamu, maka ini akan lebih memberikan rasa sakit. Ya, justru nanti ke depannya akan membawa lebih banyak rasa sakit yang nantinya akan dialami, bisa jadi dari dia ke pasangannya atau sebaliknya, atau memang dia dengan si pasangannya sekarang akan sama-sama sakit seperti itu. Jadi saat ini dia harus benar-benar fokus pada hal-hal yang penting dulu, apa yang menurut dia penting, yang juga mencakup antara hubungan dia dengan si pasangannya ini gitu. Jadi kalau aku lihat memang saat ini dia benar-benar fokus dulu gimana ya, sebenarnya siapa sih yang dia mau ya, apakah memang benar dia nantinya bisa bertemu sosok yang seperti kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia cemburu banget ya, dia berpikir bahwa ya kok kamu lebih bahagia gitu deh, apakah kamu sudah ada yang lain, apakah kamu sudah bertemu dengan sosok yang baru kayak gitu. Makanya dia mau cari pengganti. Tapi I think ya, setiap orang itu kan punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kalau aku lihat, walaupun mungkin ada kesamaan, tapi mungkin akan ada rasa yang berbeda juga gitu. Jadi nggak akan ada di dunia ini yang sama plek keteplek seperti satu sama lain kayak gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa bertemu dengan sosok yang sama seperti kamu nampaknya. Gitu. Apalagi yang sama plek gitu ya, nggak mungkin gitu. Ya, tapi dia tetap mau mencoba gitu. Ya gimana, saat ini kamu sudah meninggalkan dia, kamu sudah pergi dari hidup dia, mungkin kamu juga sudah tidak mau lagi kembali kan sama dia, kamu juga mungkin udah punya kehidupan kamu sendiri, entah kamu sudah punya pasangan lain gitu kan, kamu sudah punya pasangan sekarang ataupun belum, yang pasti kamu sudah memiliki kehidupanmu sendiri gitu. Ya otomatis kamu juga nggak mau lah ya kembali ke dia seperti itu. Dia adalah orang yang suka memainkan permainan pikiran ya. Jadi cara dia mempermainkan pikiran terhadap kamu ya. Jadi walaupun di sini kamu pergi ya, dia nggak akan ngejar, dia nggak akan memohon-mohon ke kamu, tapi justru malah dia juga akan terlihat seperti dingin. Orang yang dingin, orang yang acuh, orang yang cuek. Sehingga ini bisa memberikan, dia berpikir bahwa sikap dia yang seperti ini bisa memberikan beban secara emosional ke kamu. Ya, dia berpikir seperti itu. Walaupun mungkin dulu iya mempan sama kamu jadi semakin paranoid, kamu akhirnya ngejar-ngejar dia, akhirnya kamu memohon-mohon sama dia. Tapi kalau aku lihat sekarang, kamu udah waras sih. Ya, tapi ya itu ya, orangnya memang taktiknya kalau aku lihat sebenarnya ya sama-sama aja sih dengan yang dulu-dulu ya, selalu bermain dengan permainan pikiran. Dia mempermainkan kamu dengan sok cuek, sok nggak butuh ya, agar kamu paranoid dan akhirnya nanti kamu yang ngejar-ngejar dia seperti itu. Padahal di sini ya kamu juga udah bahagia-bahagia aja gitu ya. Jadi ya sebenarnya dia cemburu sama kamu, tapi gimana caranya agar kamu cemburu sama dia, biar kamu duluan yang ngejar-ngejar dia lagi gitu loh, paham ya? Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 22, 9, 26, 29, 8, 12, 28, 3,
6, 18, 25, 17, 15, 5, 27, 7, 11, 2, 30, 4, 31, 23, 1, 24, 13, 19, dan 21. Untuk bulannya bisa jadi bulan lahir, bulan apapun lah yang berhubungan dengan kamu dengan seseorang ini, ya. Ada September, Juli, Maret, Juni, April, Januari, November, Oktober, dan Februari. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada shio tikus, shio kerbau, shio ayam, shio ular, shio kuda, shio anjing, shio monyet, shio macan, shio naga, dan shio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. K, P, Z, J, C, D, I, Y, W, R, G, A, U, B, O, L, T, N, E, F, S, V, Q, X, dan M. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.